Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Dharma Bugaza, kelas 5A Pemasaran 4. Hari ini saya akan menerangkan tentang riset pemasaran. Yang pertama adalah pengertian riset pemasaran. Riset pemasaran adalah kegiatan mencari, menganalisis, dan menyimpulkan data untuk membuat strategi pemasaran yang lebih valid sesuai dengan tujuan perusahaan. Melalui riset ini, perusahaan akan dapat mengidentifikasi konsumen, kekuatan, dan kelemahan produk, serta keunggulan kompetitor. Proses riset ini bisa dilakukan tiap minggu, bulan, maupun tahun sesuai dengan kebutuhan strategi. Beberapa perusahaan memiliki tim riset sendiri yang bekerja secara kontinu untuk mengumpulkan data pemasaran yang lebih besar. Hampir semua perusahaan di masa kini melakukan proses riset pemasaran, oleh karena itu, segera terapkan ini di perusahaan Anda agar strategi pemasaran semakin efektif dan efisien. Baik, yang kedua adalah tujuan riset pemasaran. Yang pertama adalah tujuan internal. Riset pemasaran dapat dilakukan dengan tujuan mengembangkan perusahaan. Saat ini, salah satu strategi pemasaran yang paling efektif adalah dengan flywheel marketing, yaitu dengan melibatkan setiap lini divisi, bukan hanya divisi pemasaran saja. Sebagai contoh, riset pemasaran dengan tujuan internal misalnya riset pelayanan dalam customer service. Yang kedua adalah tujuan konsumen. Tujuan riset ini selanjutnya adalah untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya di antara tujuan riset lain. Tujuan konsumenlah yang ruang lingkupnya lebih luas dan besar karena berkaitan dengan peningkatan penjualan. Contoh riset dengan tujuan konsumen adalah riset perilaku konsumen terhadap brand, preferensi, produk, dan lain-lain. Oke, yang ketiga adalah pasar, tujuan pasar dan kompetitor. Tujuan riset pemasaran yang terakhir adalah untuk mengawasi pasar dan kompetitor dunia dalam mengalami perubahan cepat dan tidak terduga, sehingga perusahaan perlu bersiap-siap jika harus evaluasi dan membuat produk baru. Contoh riset dengan tujuan pasar dan kompetitor adalah riset dampak regulasi, ekspor-impor, potensi, efisiensi channel distribusi, dan sebagainya. Materi yang terakhir adalah fungsi riset pemasaran. Yang pertama ada fungsi understanding. Fungsi riset pemasaran yang pertama adalah memahami produk atau jasa seperti yang dibutuhkan oleh konsumen. Tujuannya yaitu membantu perusahaan membuat produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Yang kedua adalah fungsi evaluasi. Evaluasi berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran yang telah diterapkan oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi, perusahaan akan mengetahui pola pemasaran terbaik untuk bisnisnya. Yang ketiga adalah fungsi predicting. Fungsi riset pemasaran selanjutnya adalah fungsi predicting, yaitu memprediksi apa yang terjadi di masa depan. Riset ini perlu dilakukan untuk memperkirakan tren pasar, perilaku konsumen, eksternalitas, peraturan pemerintah, sikap kompetitor, dan masih banyak lagi. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.